Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya Pendeta Joni Delima menjumpai saudara dalam program Renungan Penyejuk Iman, dan tema hari ini adalah hidup yang berubah. Untuk membaca firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dan berilah hati yang paham untuk membedakan manakah yang baik dan yang tidak baik, sehingga hidup kami hanya fokus pada hal-hal yang berkenan kepadamu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, saya berani mengatakan hal ini, dan saya tidak peduli bagaimana saudara menanggapinya, bahwa hanya orang yang gila kuasa yang tidak mau berubah. Jikalau ada seorang yang notabene adalah penguasa, lalu yang bersangkutan selalu melakukan perubahan dengan inovasi-inovasi yang baru, dan hal itu dilakukan karena rasa cintanya terhadap orang banyak, maka di mata saya, dia adalah seorang yang pantas mendapat label The Superhero. Sekalipun di mata kaum pembenci, pribadi yang demikian dianggap orang gila. Karena itu orang yang jujur jalannya dan selalu mau berbuat kebajikan dengan melakukan perubahan-perubahan untuk kemaslahatan atau kepentingan bersama, akan mendapat banyak musuh serta selalu mendapat fitnaan yang keji. Tentu bagi orang-orang yang gila kuasa, akan bersatu menggalang kekuatan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan dalil-dalil agama, untuk berusaha menyingkirkannya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Larry Ellison, ketika engkau melakukan perubahan dengan inovasi-inovasi yang baru, bahkan memilih jalan yang berbeda dengan yang biasa, maka bersiap-siaplah untuk dikatakan orang gila oleh semua orang. Saudaraku, jika saudara menghendaki orang lain berubah dari cara-cara hidup yang tidak benar menjadi benar, maka saudaralah yang lebih dahulu merubah diri dari segala bentuk kecemaran kepada kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Sebab adalah sebuah kemustahilan jika Anda menuntut orang lain bertindak benar, sedangkan Anda sendiri melakukan tindakan yang tidak benar. Adalah sebuah kemustahilan Anda menuntut orang lain hidup dalam kekudusan dan kesucian, jika hidup Anda sendiri penuh dengan kecemaran. Firman Tuhan hari ini menekankan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan firman Tuhan, saya mau mengatakan dan menegaskan hal ini kepada saudara. Jikalau dunia ini hanya mementingkan kesenangannya, dan dengan tidak berbelas kasih mengorbankan orang lain untuk mencapai maksudnya, maka janganlah saudara ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Saudara harus berani berseberangan jalan dengan keinginan dunia ini. Dan memang hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi, yakni sama seperti dunia membenci aku, demikian juga kamu akan dibenci oleh dunia. Tetapi saudara harus tetap ada pada jalur ini, yakni mengalahkan kejahatan dengan terus menabur benih kebajikan. Ketika dunia ini mempertuan dirinya sendiri dan menganggap iman kepada Allah adalah sebuah kebodohan, maka saudara harus berani berseberangan jalan dengan sikap demikian. Saudara harus menyatakan dengan tegas bahwa hakikat hidup yang sesungguhnya adalah percaya kepada Yesus sebagai jalan satu-satunya untuk menikmati kepenuhan hidup. Saudara harus berani menyatakan bahwa di luar Kristus yang ada hanyalah kebinasaan. Dan karena itu menurut saya, orang yang paling bodoh dan yang paling celaka adalah mereka yang menolak keberadaan Tuhan. Saudaraku, seorang yang hidupnya sudah berubah atau hidupnya sudah dibaharui,
maka ia tidak akan pernah gentar sedikit pun menentang ketidakbenaran dan kesewenang-wenangan. Seluruh kehidupannya diserahkan secara utuh di bawah otoritas Allah, dan ia sendiri percaya Allah tidak akan membuat dirinya dipermalukan. Satu ungkapan yang viral sejak kasus Ahok bergulir, yakni Gusti Allah mboten sare, Tuhan Allah tidak tertidur. Dan Mazmur 37 ayat 6 mengatakan, Ia Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan inilah yang hendak saya tinggalkan buat saudara. Jangan takut untuk berubah dan jangan gentar melakukan perubahan. Jangan pernah merasa minder karena saudara orang kecil. Walau saudara hanyalah setetes air yang jatuh di tengah samudra, namun saudara telah menyatu dengan kumpulan air yang sangat besar itu. Sekecil apapun andil saudara dalam sebuah proses perubahan, hal itu sangat bernilai dan berarti dalam pemandangan Tuhan. Yang kecil di tangan Tuhan akan diubahnya menjadi sangat besar dan dahsyat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu.